Emiliano Jonathan siap perkuat Timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem keturunan Indonesia Emiliano Jonathan sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan bertemu dengan Emiliano Jonathan dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Emiliano Jonathan. Senang bertemu Anda lagi Mr. Jonathan dan keluarga. Nikmati liburan Anda. @MilianoJonathan_. Tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya. Pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Emiliano Jonathan sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie Vitesse Arnhem. Sejak 3 musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Terbaru atau di musim 2023-2024, Emiliano Jonathan main sebanyak 6 kali. Musim terbaiknya tersaji pada 2022-2023. Saat itu Emiliano Jonathan mencatatkan 12 kali laga bersama skuad Vitesse. Jika ditotal dalam 3 musim terakhir, Emiliano Jonathan mengemas 19 laga Eredivisie. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Terlebih, Timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Emiliano Jonathan dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Uratmangun dan Rafael Struijk. Lini depan Timnas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht oleh Romeni. Stadion mewah tempat Timnas Indonesia mengawali putaran ketiga. Laga perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar di Stadion Mewah. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 5 September tahun 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, sudah mengumumkan terkait laga perdana kontra Timnas Indonesia. SAF menunjuk Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah sebagai lokasi penyelenggaraan laga kontra Timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan di laman Facebook resmi milik SAF. Penampilan pertama kami di final kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di The Jewel, julukan Stadion King Abdullah Sports City, tulis pernyataan resmi SAF. Tanggal 5 September Arab Saudi vs Timnas Indonesia. Lanjutnya, King Abdullah Sports City merupakan stadion mewah yang dimiliki oleh Arab Saudi. Stadion tersebut terletak di kota Jeddah. Stadion tersebut bisa menampung 62.345 supporter. Selain itu, stadion tersebut juga dijuluki sebagai The Shining Jewel atau permata yang bersinar. Stadion tersebut sudah menggelar banyak event kelas internasional, baik sepak bola maupun non-sepak bola. Selain itu, King Abdullah Sports City juga jadi saksi duel antara Brasil vs Argentina pada 2018 silam. Timnas Indonesia dipastikan harus waspada saat menantang Arab Saudi yang mempunyai rekor bagus di stadion ini. Timnas U16 punya target jangka panjang. Timnas U16 Indonesia berhasil menempati tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Indonesia meraih pencapaian tersebut setelah mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu 3 Juli kemarin. 5 gol Indonesia dicetak oleh Brace Muhammad Zahabi Goli di menit ke-45 dan 78. Kemudian, Brace Daniel Alfredo di menit ke-76 dan 81, serta 1 gol lainnya dicetak oleh Dava Zaidan di menit 45+3. Kemenangan telak atas Vietnam pun menjadi pelipur lara Indonesia yang gagal melaju ke partai final setelah takluk 3-5 dari Australia di babak semifinal.
Pelatih Timnas U16 Indonesia Nova Arianto pun mengaku bahwa penampilan impresif pemain yang tampil tanpa beban. Dan sejak awal ia pun memang tidak mematok target tertentu kepada para pemain. Dari awal kami tidak membicarakan soal target dan saya tidak memberi target kepada para pemain. Dan U16 ini adalah generasi baru untuk Timnas di masa depan nanti. Dan banyak pelajaran yang bisa didapat di permainan ini. Bagaimana mengontrol permainan, mengurangi kesalahan individu. Pemain U16 ini pemain baru dan belum pernah bermain di internasional. Baru pertama kali memakai seragam Garuda. Imbuhnya. Ia bersyukur selama gelaran Piala AFF U16 2024, para pemain menunjukkan progres positif dari laga ke laga. Para pemain pun terlihat enjoy menikmati persaingan di level internasional meski dalam tataran usia dini. Nova Arianto pun menyebut ada target jangka panjang yang disiapkan untuk Zahabi Goli dan kawan-kawan. Ia ingin para pemain Timnas U16 Indonesia akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di level senior di masa depan nanti. Demi mencapai target besar tersebut, ia akan bertemu dengan PSSI dan juga Sinteyong dalam waktu dekat untuk menyampaikan beberapa program untuk Timnas U16 Indonesia. Marten Paes akhirnya bisa bela Timnas Indonesia. Polemik kiper Marten Paes untuk membela Timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 itu belum bisa berkostum Timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Marten Paes belum bisa langsung membela Timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela Timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela Timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela Timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu, namun, mantan anggota eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Marten Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani dalam channel YouTube-nya, Hassani's Corner, yang diunggah akun Instagram @jomediafootballit, Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Marten Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab, dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan, dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Marten Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja, ketika membela Timnas Belanda kelompok umur. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, paparnya. Saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar, untuk Marten Paes. Jangan dulu ke CAS, tambahnya.